Kemunculan keris di Indonesia yang sudah ratusan tahun lalu, sampai sekarang masih terjaga keberadaannya. Fungsinya pun beragam dan terus berubah, mengikuti perkembangan waktu. Ekosistem keris yang juga berkembang, tidak lagi hanya terdiri dari pemilik keris dan empu sebagai pembuat keris saja, tetapi mulai lahir komunitas, pengrajin, dan juga pengamat keris untuk menjaga keberadaan keris sampai sekarang. Selain itu, keris juga bisa dikatakan sebagai sebuah benda yang bisa menjadi istimewa atau tidak, tergantung pemiliknya. Sebagai sebuah benda yang menjadi lambang kebesaran pemiliknya, saat itu keris bukanlah benda yang bisa dimiliki atau dibuat oleh sembarang orang. Pembuatan keris sendiri melewati proses yang lama, karena ada penyesuaian karakter pemiliknya. Sehingga tidak heran apabila keris disebut sebagai benda pusaka atau benda yang disakralkan saat ini. Kalau zaman dahulu itu punya keris itu kan ada macam-macam cara mendapatkannya, Mas. Pertama itu bisa pesan sendiri ke si empu dengan mahar. Kalau di kerisan namanya mahar, mas kawin kayak gitu. Dengan mahar yang agak lumayan tinggi juga. Dan empu pun tidak sembarang bikin kerisnya zaman dahulu. Jadi menyesuaikan karakternya si pemesan. Menyesuaikan wetonnya si pemesan. Itu nanti yang akan menentukan wujud kerisnya, pamornya seperti apa, dapur kerisnya itu masuknya apa, itu nanti yang menentukan. Terus ada juga yang berupa warisan, mungkin dari simbahnya, turun ke bapaknya, turun lagi ke anaknya. Ada juga hadiah dari raja. Misalnya seorang abdi dalam yang udah mau pensiun, nanti dikasih pengayam-ayam namanya. Kalau di Jogja itu dikasih pengayam-ayam untuk ini, tanda ininya lah, tanda jasa dia selama pernah ikut ngabdi di keraton. Di dalam masyarakat itu ada keris jabatan, misalnya Kanjeng Kiai Kopek, itu kan keris raja. Tetapi kalau Kanjeng Kiai Joko Piturun itu untuk putra mahkota. Nah ini ada tingkatan-tingkatan untuk di dalam penggunaan. Memang keris itu oleh penjajah itu dikonotasikan klenik supaya keris ini, budaya ini tercerabut dari akar budayanya supaya tidak berkembang. Nanti kalau masyarakat Indonesia, masyarakat Jawa itu berkembang, nanti penjajah repot, dia tidak akan bisa menjajah sampai 350 tahun kan. Kemudian orang generasi muda kemudian tidak berani memegang keris. Pertama itu kurangnya edukasi, Mas. Kurangnya edukasi ke pemula-pemula, baik itu anak muda ataupun ini orang-orang awam. Padahal keris itu tidak hanya tentang klenik gitu. Ada falsafah hidup di sana, ada filosofi hidup di sana. Dan ada beberapa ustadz juga yang senang keris juga. Malah kerisnya itu bisa dikatakan keris super semua gitu, Mas. Dan lewat media keris itu sendiri dia mendapatkan materi untuk dakwah kadang di sana. Nah, saya mencoba untuk merasionalisasikan dalam bahasa Jawa itu mencoba untuk ngelari nalar nalurinipun para leluhur. Bagaimana orang Jawa itu berpikiran. Jadi Jawa itu penuh dengan simbol. Oleh karena itu pusaka-pusaka, busana takwa, pusaka keris, kuliner tumpeng. Tumpeng itu kan tumapa ing penguripan, tumindak lempeng, tumuju pangeran. Nah itu sebuah orientasi kalau kita hidup tidak bisa memilih, tapi harus bertindak benar. Menuju kemana? Menuju kepada Allah kita, Tuhan kita. Nah ini, jadi Jawa itu penuh dengan simbolisasi personal ataupun simbolisasi
sosial. Nah, keris ini simbolisasi personal. Eko Balung adalah seorang musisi yang mulai memiliki keris sejak diwarisi oleh keluarganya. Baginya, keris adalah salah satu medium untuk bisa belajar tentang sejarah leluhur, yaitu melalui unsur-unsur yang ada di dalam keris, baik dari bahan ataupun proses pembuatannya. Jadi waktu saya remaja, saya itu tak taunya keris itu hanya jarwo doso atau gathuk mathuk. Keris itu artinya mlungker ra iso ngiris. Artinya karena ada loknya, terus itu memang nggak bisa untuk ngiris. Cuman setahu saya pada waktu itu remaja seperti itu. Perasaannya begitu pertama kali dikasih bingungnya karena ini terus untuk apa, mau buat apa. Terus ini saya belum kalau kita ngomongin artistik keindahannya juga masih belum paham. Mulailah dari situ saya lama-lama mulai melihat keris, ya paling enggak dari pamornya. Dari pamornya pada waktu itu diceritain kalau pamor ini sebenarnya ini dari meteor yang jatuh. Terus ini besinya ini dari sari-sari besi. Jadi besi ini yang tadinya berapa kilo ditempa menjadi sangat tipis, menjadi berapa gram karena hanya benar-benar dicari bajanya. Dari situlah sebenarnya mulai ketertarikan kalau saya ya, ketertarikan karena sebenarnya kalau kita ngomongin senjata ya, senjata artinya senjata sebagai entah itu alat keperluan sehari-hari ataupun alat keperluan untuk perang. Bagi saya yang paling menarik dari dulu adalah bajanya, logamnya. Berbeda dengan Eko Balung, Fajar Kenanga sudah mengenal keris sejak kecil. Kemudian di umur 20-an, ia mulai mendalami ilmu tentang keris. Menurutnya, keris mempunyai daya resonansi yang bisa mempengaruhi pemiliknya, sehingga bisa menimbulkan efek seperti perasaan tenang ataupun kebahagiaan. Kalau ngomongin keris sebenarnya saya sudah familiar dengan keris. Dari kecil di ruang utama kakek saya tuh ada tombak keris, terus kayu-kayu bertuah, terus ada lukisan, batu akik. Dari kecil saya sudah melihat hal-hal tersebut. SMP, SMA itu mulai jauh karena modernisasi anak muda waktu itu menggiring kita untuk ngikutin ke barat-baratan misalnya gitu. Dari stylenya, terus ada titik di mana saya merasa penasaran itu datang lagi terus ada sebuah pertanyaan, kenapa kakek saya punya pusaka sebanyak itu gitu. Suatu ketika saya ada sebuah mimpi dan mimpi itu unik menurut saya. Seperti menemukan sebuah keris, menemukan sebuah batu akik, menemukan tombak. Dan akhirnya ada teman yang koleksi, saya coba untuk memegang, menanyakan, terus cara merawatnya gimana. Dari obrolan tersebut, saya merasakan daya tarik yang luar biasa gitu terhadap keris yang saya pegang, terhadap tombak gitu. Dari daya tarik tersebut, penasaran saya semakin besar. Dari sekedar ingin belajar, terus saya beralih untuk ingin memiliki. Dari memiliki, akhirnya ya melestarikan, Mas, seperti itu. Ada keris yang saya miliki itu memberikan efek sebuah rasa bahagia, rasa tentrem, damai. Nah, keris ini spesial menurut saya karena terbuat dari bahan besi, terus diolah, ditempa dengan doa juga yang khusus. Jadi membuat keris ini spesial. Keris mempunyai daya resonansi energi yang luar biasa. Dari situ mempengaruhi pemiliknya. Pemilik keris akan merespon getaran yang dihasilkan oleh keris tersebut. Dan sifatnya berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Itu mengapa tiap keris ada dapur. Dapur itu sebuah nama kerisnya. Dapur A, dapur B, dia mempunyai fungsi yang berbeda.
punya doa yang berbeda, punya tujuan yang berbeda. Di situ spesialnya keris di situ, Mas. Setiap pemilik keris mempunyai alasan mengapa mereka memiliki keris dan akan digunakan untuk apa keris itu di dalam hidupnya. Seperti Wiwit, seorang yang dari kecil sudah tertarik dengan keuntungan yang dihasilkan oleh proses jual beli keris. Ya, pertama kali jual beli keris itu SMP, Mas. Ketika itu dapat dari temen, terus temen datang suka terus beli gitu. Ya lumayan lah, Mas, buat untung-untung buat jajan, buat bayar sekolah juga. Ada yang dari teman bapak dulu dikasih, nanti ini dijaga, terus kalau nggak butuh ya dijual aja. Dulu pertama kali suruh nyari itu biasanya kan ada peta dari Jogja, itu biasanya ada, setiap kampung itu ada dalamnya. Biasanya di situ ada prajurit-prajurit kan banyak yang dikasih dulu. Nanti kita cari. Itu beberapa di tetangga itu biasanya abdi dalamnya itu mesti istilahnya apa ya, jaga rumah itu, Mas. Jadi dia punya pusaka beberapa itu. Nah kita coba untuk tanya-tanya sih beberapa. Kadang-kadang ada yang dijual, ada yang enggak, cuma tinggalan gitu. Kalau untuk pasaran keris sih ramenya juga sama sih, Mas. Offline sama online itu sama aja. Dan untuk yang beli-beli itu ya macam-macam. Ada yang umur 20, belasan juga ada. Lewat jual beli kita juga bisa beredukasi sama nguri-nguri budaya. Yang belum tahu nanti jadi tahu, yang belum suka nanti jadi suka. Cuman itu aja sih. Penghasilan nomor kedua, yang penting nomor satu kesenangan pribadi. Kesenangan karena hobi sih, Mas. Keris pada awalnya hanya dibuat oleh seorang empu. Namun, karena ada perubahan fungsi, saat ini muncul profesi baru, yaitu pengrajin keris, yang membuat keris sebagai pelengkap adat dan cenderamata. Proses pembuatannya juga sangatlah berbeda, tidak selama dan sekompleks keris yang dibuat oleh seorang empu. Kalau keris yang istilahnya istilah koden atau yang di pasaran bebas ya, Mas, itu sebenarnya keris itu melimpah, Mas. Tapi untuk yang keris-keris spesial misalnya kalau Jogja atau Solo itu memang terbatas, Mas. Soalnya kalau saya cuma melayani untuk pesanan semua, jadi saya jarang sekali menjual belikan ke pasar bebas, itu jarang. Bahkan belum pernah itu. Yang pasti prosesnya udah beda, prosesnya cara pembuatannya beda, waktunya juga beda. Semakin keris yang beneran ya, keris yang untuk pribadi ya itu biasanya ya waktunya lama. Bahannya juga nggak cuma besi biasa, campur nikel juga tuh. Kadang ada meteoritnya juga. Ya bervariasi, Mas. Ada yang menyerahkan kepada saya. Kalau menyerahkan saya, ya nanti saya tanyakan betul atau tanggal lahir sama profesi. Tapi ada yang udah dari rumah atau punya gambaran, saya bikinkan keris yang dapur ini, pamor ini misalnya seperti itu. Itu udah punya gambaran sendiri. Kalau souvenir enggak, kita buat langsung jadi, selesai gitu ya. Biasanya kalau sehari saya ya itu maksimal kalau 3 orang itu paling 2 kodi sampai 50 ya. 3 kodi lah maksimal, itu 3 kodi sehari itu. Itu kadang kita kirim itu seminggu itu bisa sampai 10 kodi sampai 8 kodi. Sekarang untuk proses manten itu loh, temanten itu kan semua memakai keris toh yang untuk acara-acara prosesi pernikahan. Terus untuk souvenir juga masih, umpamanya untuk souvenir juga bagus toh keris itu ya.
Mungkin kalau souvenir keris yang mahal kan juga enggak. Masa souvenirnya mahal. Biasanya souvenir kan banyak jumlahnya, itu mungkin untuk souvenir masih. Nah sekarang itu yang menjadi masalah kemudian adalah bagaimana melestarikan empu-empu ini. Karena kalau dulu itu empu itu bisa dibilang pegawai negeri, pegawai keraton kan. Tetapi kalau sekarang tidak bisa hidup hanya dengan keris saja. Mereka harus nyambi menjadi guru, kan tidak fokus. Kalau dulu menjadi empu itu fokus. Nah sekarang nggak bisa. Nah ini yang kemudian menjadi banyak empu-empu yang surut, yang berkurang. Sekitar tahun 20 ketika Pak Haryono Guritno, Pak Waluyo bersama Gaura Monco Carito yang mengusulkan keris ini sebagai warisan budaya dunia, itu datang ke KR untuk memberikan sesuatu bagaimana keris ini bisa dijadikan sebagai warisan pusaka dunia, dan itu dibukukan, ditulis, dibuat proposal ke UNESCO dan berhasil tahun 2005. Tanggal 25 November 2005 keris itu mendapatkan penghargaan dari UNESCO sebagai a masterpiece of the oral and intangible heritage of humanity, warisan pusaka dunia tak benda. Itu sungguh suatu penghargaan. Tetapi ada konsekuensinya bahwa keris ini di Indonesia harus berkembang, harus ada yang melestarikan, harus ada sekolah, katakanlah demikian. Kemudian ada dibuka di Solo prodi keris itu. Berbagai usaha dilakukan untuk tetap melestarikan keris. Salah satunya dengan cara menurunkan informasi dan pemahaman tentang sejarah, filosofi, cara merawat, dan fungsi-fungsi yang didapat dari keris ke generasi selanjutnya. Kami dari tim pelestarian dan pengembangan keris Yogyakarta itu memberikan suatu rekomendasi atau referensi. Pertama, membuat museum keris. Karena di situ akan bisa dilakukan berbagai macam aktivitas untuk pelestarian, pendataan, untuk pendidikan, edukasi tentang keris. Kemudian yang kedua adalah memperbanyak empu-empu yang ada di Jogja. Kita minta kepada Empu Sungkowo untuk mendidik para empu muda, panjak, itu pembantu empu itu namanya panjak. Dan kemudian bisa menjadi empu-empu. Lalu yang ketiga, itu membuat atau membangun sekolah-sekolah tentang keris. Di Jogja itu sekolah tentang keris belum ada. Orang Jawa, orang kita itu, Jawa itu bukan berarti etnis ya. Jawa itu adalah hidup secara arif bijaksana. Bukan hanya etnis tertentu, golongan tertentu. Nah, kalau orang itu sudah arif bijaksana, hidupnya selaras dengan alam, selaras dengan Allah, selaras dengan lingkungan, mau apa lagi? Ya kan tidak punya masalah apa lagi. Efek keris kalau kita ngomongin dalam kehidupan kita itu ya nggak ada sebenarnya. Nggak ada efeknya. Mau ada keris sama nggak ada keris ya sama aja. Cuma ada yang menarik memang. Ada yang menarik. Artinya itu tidak bisa saya dibawa ke dalam satu pertanyaan kalau seumpama ini ada keris terus saya jadi baik atau enggak, ternyata Mas enggak. Cuman yang menjadi menarik kalau kita tentang belajar dalam dunia keris itu hubungannya nanti belajar dari belajar dari sejarah kehidupan leluhur kita. Itu sebenarnya yang menjadi poin. Leluhur kita yang mungkin dalam tanda kutip selama penjajahan kita 350 hingga sampai kita sebelumnya sejarah kita mungkin sudah dihilangkan. Kita nggak pernah tahu sebenarnya akar budaya kita sendiri. Nah sebenarnya dari situ itu
saya mulai tertarik siapa sih sebenarnya leluhur saya itu. Mbah-mbah saya itu kok secanggih ini. Lah ngefeknya dari perilaku hidupan itu justru tahu sebenarnya leluhur-leluhur kita itu siapa. Itu yang menjadi penting. Dari keris, justru dari keris. Artinya boleh dong kita dari benda ini kita menelusuri sejarah budaya bangsa kita, karena itu menjadi penting kalau bagi saya. Dalam pembuatan keris ini banyak ilmu yang bisa diambil. Ilmunya sangat luas. Kita ngomongin ilmu yang nyata, misalnya ilmu metalurgi, besi, itu keris sangat banyak ilmunya di situ. Terus ngomongin dari spiritual, dari ujung atas sampai ujung kaki bawah itu mempunyai sebuah cerita semua, Mas. Ada sebuah makna, sebuah simbol, sebuah pesan yang disampaikan sebenarnya dari leluhur kepada generasi-generasi penerusnya. Untuk pembahasan atau edukasi tentang keris itu tidak ada habisnya. Akan terus dan terus. Ibaratnya ilmu perkerisan itu, kalau teman-teman perkerisan mengatakan itu di atas langit masih ada langit. Jadi kayak misalnya saya mempelajari sebuah keris. Ibarat untuk menguasai beraneka ragam atau berbagai macam keris itu kan kemungkinan otak saya ini nggak cukup gitu, Mas. Sedangkan keris sendiri, ibaratnya kita berbicara tentang keris Jogja atau keris Solo lah misalnya seperti itu. Kan di keris Jogja sendiri saja kan mulai dari HB1 sampai HB8, HB9 yang namanya ngento-ento atau nom-noman itu sendiri. Nanti belum berbicara warangkanya, warangka juga kan ada beberapa wondo atau beberapa macam. Terus pamor ada beberapa jenis, terus pendok ada ratusan motif, terus deter juga ada puluhan gitu, Mas. Jadi untuk pembelajaran keris itu kayaknya tidak akan ada habisnya. Semakin kesini kita akan semakin haus tentang ilmu keris itu sendiri. Jadi akan terus ada edukasi itu.